Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hanif. Gimana nih Wal- kabarnya? Katanya Waalaikum, ada yang ingin diperbincangkan ya sama saya. Apa nih kira-kira yang ingin diperbincangkan? Waalaikumsalam Ibu. Baik Ibu, jadi sebetulnya terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk em, ngobrol dengan saya. Saya ini eh, sedang merencanakan sesuatu untuk pembelajaran di semester ini gitu. Rencananya, jadi dalam perencanaan ini saya merasa kurang yakin sebetulnya, Bu. Oh begitu. Kira-kira apa yang ingin Pak Hanif dapatkan dari percakapan kita ini nanti? Sebetulnya saya berharap dari percakapan kita ini, saya menjadi lebih pede untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya itu Bu, di mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif di kelas 10 fase E Bu. Oh gitu, baik. Jadi Pak Hanif ingin merencanakan pembelajaran berdiferensiasi di tahun pelajaran ya. Heeh, dan Pak Hanif merasa belum cukup punya pengalaman gitu ya kira-kira Pak Hanif ya? Iya betul Bu, kira begitu Bu. Oke, nah kira-kira situasinya sekarang nih jika di angka 1 sampai 10, situasinya berada di angka berapa kira-kira? Menurut saya situasi saat ini dari persiapan yang telah saya lakukan itu berada di angka 6 Bu, baru Bu. Jadi harapannya nanti bisa sampai angka 9 atau bahkan sampai angka 10 gitu Bu. Oke, baru berada di angka 6 ya Pak Hanif. Kira-kira apa yang mempengaruhinya? Bisa berada Eee, di level masih berada di level 6? Sebetulnya saya itu yang pertama kurang apa ya, kurang yakin bahwa saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini secara maksimal. Kemudian saya juga mengalami kesulitan untuk mencari profil belajar siswa atau kebutuhan mereka Bu sebetulnya Bu. Oh begitu, baik. Jadi, situasi ideal yang ingin Pak Hanif terapkan itu seperti apa? Situasi ideal yang ingin saya terapkan adalah saya mampu mengidentifikasi minat belajar siswa itu bagaimana, kemudian kesiapan belajar mereka itu bagaimana, dan kemudian gaya belajar mereka itu juga bagaimana agar penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan nanti itu betul-betul mampu akurat dan sesuai dengan profil belajar mereka gitu. Oke, nah untuk mewujudkan kondisi yang ideal atau sempurna itu, apa yang bisa Pak Hanif lakukan kira-kira? Hmm, Sebetulnya saya perlu mendapatkan data yang akurat, Bu. Jadi untuk gaya belajar, kemudian minat mereka dan kesiapan belajar mereka itu saya perlu mendapatkan identifikasi yang akurat sehingga nantinya saya mampu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan siswa-siswa saya gitu, Bu. Oke, nah untuk mewujudkan itu siapa kira-kira yang akan Pak Hanif libatkan nantinya? Untuk mendapatkan data yang akurat tentu saya sepertinya perlu berkomunikasi dengan wali kelas, Bu. Eee, kan wali kelas kan merupakan sosok yang paling sering berinteraksi dengan siswa-siswa di kelas tersebut. Kemudian saya juga perlu koordinasi atau meminta saran dari guru bimbingan konseling, karena secara keilmuan untuk mengidentifikasi gaya belajar mereka, itu, guru BK tentu memiliki, instrumen yang baik sehingga dapat menghasilkan data yang akurat begitu, Bu. Oke. Dan saya sebetulnya juga perlu berdiskusi langsung dengan siswa-siswi saya, sehingga saya juga mendapatkan gambaran sebetulnya bagaimana kesiapan belajar mereka, gitu Bu Ria.
Oke, sudah luar biasa sekali ya Pak Hanif ya. Mudah-mudahan nanti Pak Hanif bisa merencanakan pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan yang sudah Pak Hanif rencanakan ya Pak Hanif. Menarik sekali sih topiknya. Jadi saya ingin tahu nih kira-kira kapan ya kita bisa bertemu kembali nih. Saya ingin mendengar Pak Hanif atas implementasinya nanti di kelas. Mungkin untuk bertemu kembali dan menceritakan pengalaman mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya perlu waktu satu siklus pembelajaran mungkin 2 mingguan, sehingga nanti saya mendapatkan satu pembelajaran utuh yang telah diterapkan, begitu Bu. Oke, semangat ya Pak Hanif, luar biasa. Setelah kita berbincang-bincang dari awal tadi nih kurang lebih sekitar 10 menitan ya Pak Hanif, apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita ini Pak Hanif? Sebetulnya kita dari percakapan kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa saya utamanya perlu berdiskusi dengan wali kelas dan guru BK untuk mendapatkan data yang akurat dari profil belajar siswa, kesiapan belajarnya, dan minat mereka. Sehingga nantinya saya dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan maksimal, dengan akurat sesuai dengan kebutuhan belajar siswa gitu Bu. Oke, luar biasa Pak Hanif ya. Baik sekali. Jadi kita ketemu lagi kurang lebih sekitar 2 minggu ya Pak Hanif ya. Oke, semangat Pak Hanif ya. Eh, Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang telah menyiapkan waktu untuk kita berdiskusi hari ini. Luar biasa Bu. Oke, semangat ya Pak Hanif. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria, bagaimana kabarnya hari ini? Tadi Ibu menyampaikan bahwa ingin mendiskusikan sesuatu gitu Bu. Iya Pak, waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak sudah bersedia menemui saya ya Pak. Memang ada yang ingin saya bincang-bincang sama Bapak nih Pak. Jadi begini Pak, nilai ulangan anak-anak siswa saya itu rata-rata itu masih rendah Pak. Oh, jadi Ibu mengalami kendala dengan nilai ulangan rata-rata siswa yang masih rendah ya Bu ya. Jadi sebetulnya dari percakapan kita ini eh, apa yang Ibu harapkan gitu nantinya? Iya Pak, jadi saya itu dengan kita berdiskusi ini Pak, saya menginginkan nanti bagaimana saya bisa meningkatkan nilai-nilai hasil ulangan anak saya itu Pak, baik dari segi minat belajarnya, motivasinya itu Pak. Oh baik Bu. Sebetulnya eh, mengapa sih Bu kok bisa terjadi eh, nilai ulangan yang rendah, rata-rata rendah, dan tadi Bu menyampaikan juga motivasinya juga belum baik, itu ada kendala apa gitu Bu kira-kira? Oh iya Pak, saya rasa karena anak itu memang tidak fokus dalam belajar Pak. Mereka kurang antusias, mereka tidak fokus. Nah, padahal saya sudah sering menasehatinya Pak. Nah, ternyata pada malam hari anak-anak ini tidurnya larut malam. Mereka asik bermain dengan gadget mereka, sehingga di pagi hari karena mereka tidur larut malam, mereka di sekolahan mengantuk Pak. Nah, karena mereka mengantuk, akhirnya minat belajar mereka rendah, materi yang saya sampaikan tidak mereka pahami, yaitu akhirnya ketika saya berikan nilai ulangan, nilai mereka rendah gitu, Pak. Oh, jadi masalahnya adalah karena memang anak-anak kita di malam harinya bermain game sehingga
ketika datang ke sekolah mereka mungkin masih ngantuk dan tidak fokus mengikuti pembelajaran sehingga motivasi dan nilai mereka juga kurang baik begitu ya, Bu. Iya, Jadi iya, betul, Pak. sebetulnya yang Ibu harapkan itu situasi idealnya itu bagaimana sih, Bu? Ya saya itu menginginkan Pak, kebetulan anak saya itu kan di kelas itu ada 36 orang Pak. Saya kepingin anak-anak saya itu di atas 80%, sekitar 30 orang itu mendapat nilai di atas 80 Pak. Saya pinginnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali, Bu, situasi ideal yang Ibu harapkan, dengan 80% anak di kelas tersebut mendapatkan nilai 80 ya. Kira-kira bagaimana sih, Bu, agar situasi ideal tersebut bisa terwujud itu kira-kira bagaimana ya, Bu, ya? Iya, jadi, sepertinya saya akan mencari metode ya, Pak, metode dan strategi pembelajaran yang tepat untuk anak-anak itu di kelas, dan saya akan melakukan pendekatan melalui wali kelas mereka, supaya menghimbau kepada orang tua untuk sama-sama mengontrol, Pak. Mengontrol anaknya kegiatan malam hari supaya memperhatikan untuk tidak tidur larut malam. Nah, kemudian saya akan mempelajari, saya akan melakukan pengembangan diri, mempelajari mengenai model dan metode dan strategi yang tepat untuk membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan minat dan belajar anak saya ini, Pak. Wah, luar biasa sekali, Bu. Ibu sudah mampu merencanakan solusi dari permasalahan yang ada. Ibu tadi menjelaskan bahwa eh, perlu peran orang tua untuk eh, mengontrol anak-anaknya dalam menggunakan HP-nya agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Ibu juga ingin mempelajari model-model pembelajaran yang sesuai dengan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar tersebut. Kira-kira, Bu, untuk sebulan atau 2 bulan mendatang, itu strategi belajar yang bagaimana sih, Bu, yang akan Ibu terapkan gitu? Oh iya Pak, tentunya saya akan berdiskusi dulu ya Pak ya dengan rekan sejawat gitu kan mengenai praktik baik yang pernah diberikan terhadap kelas anak saya itu kan Pak. Nah, sesuai dengan kurikulum merdeka sekarang kan Pak ya, pembelajaran yang berpihak pada murid kan, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi saya akan merancang sebuah pembelajaran dengan menggunakan strategi dan metode yang berpihak pada murid Pak. Pertama saya akan memetakan dulu gaya belajar mereka, kemudian kebutuhan belajar mereka, kesiapan belajar mereka itu berdasarkan tingkat kemampuannya Pak. Nah begitu Pak, pembelajaran yang berpihak pada murid. Wah, luar luar biasa sekali, Bu. Ibu sudah merencanakan untuk pembelajaran ke depannya dilaksanakan melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid. Eee, Mungkin akan terdapat tantangan, Bu, yang untuk mengimplementasikan strategi belajar tersebut. Menurut Ibu, apa mungkin kira-kira tantangan yang akan Ibu hadapi untuk hal tersebut? Tantangannya itu Pak, itu, bagaimana saya untuk mengenali karakter anak-anak saya itu, kemudian saya berikan mereka asesmen diagnosa dulu untuk memetakan kemampuan mereka berdasarkan tingkat pemahamannya, Pak. Jadi ke dalamnya itu saya akan mencari instrumen yang tepat untuk menentukan gaya belajar mereka sama tingkat kemampuan pemahaman mereka. Sehingga nanti saya tidak salah dalam menempatkan media pembelajarannya, Pak, yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Luar biasa, Bu. Ibu sudah menemukan mungkin solusi dari tantangan yang akan dihadapi. Lalu bagaimana sih, Bu, Ibu nanti menyatakan bahwa implementasi yang Ibu terapkan tadi dengan mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai itu eh, dikatakan berhasil itu bagaimana sih, Bu? Ya, Pak. Jadi, setelah saya mempelajarin semua model-model pembelajaran, saya sudah memetakan kebutuhan peserta didik saya membuat pembelajaran dengan model yang saya tetapkan ya, Pak. Nah, saya berikan anak-anak saya nilai ulangan dan mereka,
berhasil sekitar 30 orang mencapai nilai di atas 80, itulah salah satu bentuk keberhasilannya nanti, Pak. Baik Bu, luar biasa sekali. Semoga apa yang Ibu harapkan terkait dengan mengukur keberhasilan implementasi strategi belajar Ibu yang Ibu rencanakan tersebut, mungkin adakah dukungan atau mungkin bantuan dari rekan-rekan Ibu, dari saya untuk melaksanakan mengimplementasikan strategi belajar tersebut. Oh ya, terima kasih Pak ya atas support-nya. Mungkin saya di sini akan melibatkan guru BK yang jelas ya Pak, untuk mencari instrumen yang tepat untuk menentukan gaya belajar anak. Nah, kemudian juga saya akan berdiskusi dengan guru mata pelajaran serumpun. Kebetulan ada di sekolah saya itu 2 guru mata pelajaran fisika Pak. Saya akan berdiskusi untuk memberikan soal-soal asesmen diagnosanya Pak terkait mata pelajaran fisika. Jadi nanti saya bisa memetakan tingkat kesiapan belajar anak. Saya juga akan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak. Jika perlu Bapak Kepala Sekolah mengadakan IHT, Pak, terkait peningkatan kompetensi guru dalam merancang atau pembelajaran dalam membuat model yang pembelajaran yang berpihak pada murid. Luar biasa sekali Bu, terkait dengan kolaborasi yang akan dilakukan Ibu Ria gitu. Jadi untuk langkah selanjutnya setelah Ibu tadi berkolaborasi dengan guru BK, dengan guru MAPEL, kemudian mengadakan IHT, itu Ibu ada sebuah patokan atau tidak untuk memastikan bahwa rencana-rencana Ibu tadi itu dapat dilaksanakan? Iya Pak, jadi setelah saya mendapatkan instrumen dari guru BK, saya sudah mengikuti IHT gitu ya Pak, saya sudah berdiskusi dengan rekan sejawat, saya rancang pembelajarannya dengan model pembelajaran dan media yang tepat sesuai dengan anak saya tersebut. Saya lakukan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan sekitar 3 kali pertemuan. Nanti saya lakukan penilaian formatif dan sumatif ya Pak. Nah dari situ saya melihat nanti nilai-nilai anak saya itu Pak. Saya berharap nilainya itu semuanya di atas 80 Pak. Luar biasa sekali itu Bu. Mungkin sudah maksimal ya untuk percakapan kita hari ini. Jadi untuk tindak lanjutnya kira-kira kapan ya Bu kita bisa mendiskusikan kembali terkait dengan strategi pembelajaran yang akan Ibu Ria terapkan? Jadi kan karena ini masih tahun ajaran baru ya Pak ya, saya udah dapat roster dari wakil kurikulum kan, saya akan menyusun rencana pembelajarannya dulu, sambil saya mempelajari dari IHT model pembelajaran dengan media yang tepat, menunggu instrumen dari guru BK tentang pemetaan gaya belajar anak. Nah, sekitar saya lakukan pembelajaran sekitar 3 minggu ya Pak ya, mungkin di minggu keempat berarti kurang lebih di pertengahan Agustus nanti saya akan himbau Bapak lagi untuk kita berdiskusi lagi ya Pak, menyampaikan hasil yang sudah saya terapkan ini. Wah, baik Bu. Jadi sekitar nanti ketika sudah siap untuk berdiskusi kembali, Ibu boleh menghubungi saya kembali sehingga nanti kita mendapatkan tindak lanjut yang maksimal. Kita kan sudah ngobrol kurang lebih 15-an menit ya Bu ya. Iya Jadi Pak. kira-kira apa sih Bu yang bisa kita tarik kesimpulannya Bu dari percakapan kita hari ini? Oh ya, terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya. Dengan percakapan kita ini saya sudah memahami gitu Pak. Jadi langkah apa, strategi apa yang akan saya lakukan terlebih dahulu untuk saya bisa meningkatkan minat dan hasil belajar anak-anak saya ini gitu Pak. Jadi setelah ini saya akan menghubungi guru BK, saya akan menghubungi Bapak Kepala Sekolah, saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya gitu Pak. Kemudian nanti saya akan mempelajari pengembangan diri melalui IHT dan saya akan menyusun rencana pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang sudah
saya rencanakan ini bisa saya terapkan di kelas saya sesuai dengan yang saya harapkan. Terima kasih ya Pak Hanif sudah bersedia mendengarkan yang saya inginkan begitu. Mudah-mudahan Bapak di lain waktu ada waktu lagi untuk bisa berbincang lagi sama saya ya Pak. Terima kasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama, tetap semangat, tetap berbuat maksimal untuk siswa-siswi kita. Semoga mereka memang menjadi penerus kita nanti di masa depan. Iya, iya, amin, amin. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.